Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manisi, Jumat 30 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di sekitar kami masih ada banyak saudara-saudari kami yang sakit, yang miskin, yang menderita dan terpinggirkan. Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu kepada sesama kami itu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, curahailah kami rahmat Roh Kudus-Mu, sehingga menggerakkan hati dan pikiran kami, langkah dan laku kami, agar kami berbuat baik kepada siapa saja yang kami jumpai. Karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu semua diam. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian dia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Penderitaan sesama adalah undangan bagi saudara dan saya untuk berbuat baik kepada mereka. Yesus hari ini dalam bacaan Injil menantang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang taat beragama, yang taat hukum, untuk memilih apakah mereka mau berbuat baik walaupun itu pada hari Sabat. Bagi Yesus, menghormati hari Sabat adalah sebuah sikap yang mulia. Tetapi jika terjadi sesuatu atas atau terhadap manusia pada hari Sabat, maka adalah undangan bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka yang sakit, yang lapar, yang miskin, dan menderita. Akibat dari virus corona, tentunya kita menemukan banyak orang mengalami kesulitan. Kesulitan dalam kehidupan ekonomi mereka, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan kesulitan untuk makan dan minum, memenuhi kebutuhan primer mereka. Kalau situasinya seperti itu yang terjadi di dunia saat ini, maka disinilah kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat
yang kepada kita Yesus menantang kita. Entahkah fokus pada diri kita sendiri karena kita juga susah? Ataukah dalam kesulitan dan kesusahan itu kita masih sanggup untuk membantu orang lain yang lebih susah? Para sahabat sekalian, hari ini kita ditantang oleh Tuhan untuk memilih untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, terutama yang sakit, yang menderita, yang miskin dan lapar, apapun resiko yang akan kita terima. Tapi satu hal yang saya yakinkan kepada Anda, bahwa sesaat ketika Anda selalu memberi dan memperhatikan orang lain, maka disitulah Anda memberi ruang bagi Allah untuk memperhatikan, untuk membantu, dan untuk mencukupi keperluan dan kebutuhanmu. Marilah kita digerakkan oleh Roh Kudus, mampu melihat Yesus dalam wajah saudara-saudari kita yang sakit, yang menderita, yang miskin dan lapar. Dan karena Yesus itulah kita selalu tergerak, kita mengayunkan langkah untuk membantu saudara-saudari kita. Tuhan sedang menantimu dalam diri mereka yang miskin, lapar, yang kecil, dan bapa. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.